Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Sebelumnya, mari perkenalan dulu. Nama saya Salsa Fadila. Saya dari Fakultas Psikologi, biasa dipanggil Fadil. Soalnya kalau dipanggil sayang, khusus sama Haitam. Haitam yang sebelah sini nih, yang foto sama saya. Saya dari Mercu Buana. Sudah segitu aja mungkin menurut saya. Kita langsung masuk ke materi aja. Jadi ada 3 materi yang akan saya bahas, yaitu definisi, faktor dan dampak, dan ketiga ada upaya dan peran. Yang pertama definisi fakir berbahasa. Apa itu fakir berbahasa? Jadi fakir itu artinya inti dari PPT saya itu artinya kekurangan dalam hal tertentu. Nah, bahasa itu adalah struktur dan makna yang bebas dari penggunaannya sebagai tanda yang menghasilkan suatu tujuan. Jadi kalau apa itu fakir berbahasa? Itu menunjukkan bahwa kekurangannya sebuah bahasa, penggunaan bahasa. Nah, terus yang kedua itu ada faktor krisis berbahasa. Nah, jadi ada 6 faktornya. Yang pertama adanya pengaruh globalisasi, karena arus globalisasi sedang cepat sekali datang ke Indonesia. Terus orang-orang jadi ingin tahu sebuah kayak sebuah hal baru, tren baru. Jadi itu salah satu faktor. Kayak misalkan jadinya lebih seneng bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, lebih seneng mempelajari itu dibandingkan bahasa sendiri. Kedua, kurangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Jadi biasanya orang-orang yang kayak udah seneng sama itu, kecanduan sama bahasa asing tuh kayak males gitu belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga itu multilingualisme, yang artinya bahasanya campur-campur. Jadi kayak misalkan bahasa Indonesia dicampur bahasa Sunda, bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris, bahasa Indonesia dicampur bahasa Jepang, bahasa Indonesia dicampur bahasa Korea gitu. Yang sebenarnya itu jadi membuat tidak sesuai kaidah KBBI. Nah, terus yang keempat ada kurangnya pendidikan dini dari orang tua. Jadi biasanya orang tua zaman sekarang tuh kayak selebgram, tiktokers, youtubers lebih seneng anak-anaknya itu pinter bahasa Inggris dari kecil dibandingkan pinter bahasa Indonesia. Sedangkan hal itu salah dan fatal kalau dibawa sampai ke dewasa gitu. Karena mereka kan kesulitan berkomunikasi dengan orang yang emang bisa bahasa Indonesia gitu. Terus yang kelima, perkembangan bahasa gaul yang pesat di kalangan remaja. Jadi banyaknya bahasa gaul seperti kayak bahasa Jaksel tuh yang dicampur-campur, terus bahasa mereka punya bahasa sendiri kayak FYI, kayak atau singkatan-singkatan lainnya gitu. Terus yang keenam itu ada munculnya istilah-istilah yang tidak sesuai dengan KBBI. Jadi kayak mereka membuat istilah yang nggak sesuai, kayak kayak astaga naga, kayak misalkan kayak gitu, atau yang lainnya gitu. Terus ada dampak fakir berbahasa, yang ada dampak negatif dan hasilnya. Yang dampak negatifnya itu yang pertama ada sulitnya berkomunikasi. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan dari dulunya udah diajarin bahasa Inggris, dilancarin bahasa Inggris, jadi kalau diajak bahasa Indonesia jadi susah berkomunikasinya. Terus yang kedua ada sulitnya mengenal bahasa ibu. Jadi nggak kenal kalau udah diajarin dari awal, atau mereka lebih senang mempelajari yang awal, mempelajari bahasa asing itu mereka jadi sulit mengenal bahasa ibu. Yang ketiga dapat membuat punahnya bahasa. Ya dikarenakan semakin orang terobsesi untuk belajar bahasa asing, semakin orang terobsesi untuk mempelajari hal yang sebenarnya kita punya hal yang lebih penting loh dipelajari. Jadinya membuat bahasanya punah dan bisa seperti negara itu hancur gitu. Terus hasilnya itu ada hilangnya identitas bangsa Indonesia, rasa rasionalisme hilang, maka negara berpotensi hancur, ya kan? Nah, terus yang ketiga ada hilangnya rasa bangga terhadap negara sendiri, karena udah kebiasaan di luar, jadi kayak malu gitu untuk berbahasa Indonesia tuh, kayak menurut mereka tuh bahasa Indonesia tuh nggak keren, padahal bahasa Indonesia tuh keren banget dan beragam kan. Terus abis itu ada upaya dan peran. Jadi upaya fakir berbahasa itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kedua ada memperkaya pengetahuan kemampuan bahasa Indonesia dengan membaca kamus dan literatur bahasa Indonesia.
Nah, yang ketiga ada meningkatkan kualitas pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dengan memberikan cukup ruang untuk menggunakan kosakata bahasa. Jadi menurut saya ini harus dilakukan karena demi menyelamatkan bahasa Indonesia, bahasa ibu yang harus kita lestarikan, yang harus kita pakai karena itu bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia, seperti di Sumpah Pemuda ya. Lalu ini ada upaya pemerintah dan kita harus melakukan ini, yaitu melakukan kampanye. Yang pertama itu memberikan edukasi tentang bahasa Indonesia. Jadi memberikan edukasinya itu seperti kayak menulis, membuat karya-karya gitu, atau misalkan edukasinya tuh seperti memberikan pemahaman bagaimana berbahasa yang baik dan benar. Terus yang kedua ada melakukan pergerakan membenarkan kalimat di dalam penulisan. Terus yang ketiga ada memberikan pemahaman di setiap masyarakat. Yang keempat ada membuat karya-karya dalam bahasa yang benar. Lalu selanjutnya ada peran individu. Ini yang satu tuh menghindari bahasa pergaulan yang secara berlebihan, itu nggak boleh ya. Terus yang kedua ada berpartisipasi aktif dalam, seperti yang saya bilang tadi tuh yang kampanye, kita harus mengikutinya, berpartisipasi aktif karena itu adalah salah satu gerakan untuk membuat bahasa Indonesia tetap ada di dalam Indonesia. Itu membuat masyarakat sadar bahwa bahasa Indonesia lebih penting dibandingkan bahasa asing yang mereka pelajari atau yang membuat mereka terobsesi sehingga melupakan bahasa Indonesia sendiri gitu. Terus yang ketiga ada mendorong teman, keluarga untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus keempat ada memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan mempelajari istilah-istilah baru dan memahami makna dari kata-kata yang sudah ada gitu. Terus ada di kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan masalah yang cukup serius di masyarakat. Fakir berbahasa Indonesia dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia, pengaruh bahasa gaul yang cepat berkembang di kalangan remaja, serta pengaruh lingkungan dan media. Jadi media tuh cepat banget untuk membuat tren baru, informasi baru, atau membuat orang-orang tuh jadi pengen ikut tren, pengen belajar ini, pengen belajar itu. Jadi obsesi mereka tuh ada gitu kan, karena pengennya mereka mengikuti arus zaman yang sebenarnya kita gak boleh melupakan bahasa sendiri gitu. Terus ada saran untuk fakir berbahasa. Jadi yang pertama itu menumbuhkan kesadaran pentingnya bahasa Indonesia. Jadi mesti sadar dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, misalkan dengan teman, dengan guru, dengan dosen, dengan yang lainnya. Terus yang kedua, meningkatkan minat membaca dan menulis untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Ya, meningkatkan menulis itu penting karena banyak banget orang-orang yang saya baca kayak Alternative Universe itu banyak banget yang penulisannya acak-acakan tapi banyak yang suka gitu. Saya malah nggak nyaman gitu bacanya. Tapi mereka nggak protes karena mereka nggak tahu cara penulisan yang benar. Gitu. Yang ketiga, mengikuti pelatihan bahasa dan memanfaatkan seperti sumber daya. Nah, seperti buku, kamus, dan website bahasa. Terus ini yang terakhir ada kutipan dari salah satu sastrawan, Pramudia Ananta Toer, yang bilang bahwa tanpa mempelajari bahasa sendiri pun orang tak akan mengenal bahasanya sendiri. Gitu. Terus ini ada referensi yang saya ambil. Ya, udah sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya juga manusia biasa, pasti punya salah yang. Jadi terima kasih ya. Nah, ini saya masukin foto husbu-husbu saya sebagai pemanis saja, sama lagunya Aldi Taher. Ini ya. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum.